Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Penetapan 4 tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung kemarin ialah langkah patut sebab bau kecurangan pada kelangkaan minyak goreng begitu mudah tercium bahkan oleh orang awam sekalipun. Dari 4 tersangka yang ditetapkan itu pun dugaan persekongkolan kakap makin benderang. Editorial Media Indonesia edisi Rabu 20 April 2022 dengan tema Bersihkan Kemendak. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda melalui telepon di 021-583-99100. Bersama saya Indra Maulana pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slaun. Bang Don, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Indra. Kali ini kita akan salam sehat. Kali ini kita akan bicara tentang isu publik yang sangat dinantikan ya. Betul. Bang Don ya, bersihkan Kemendak. Tapi seperti biasa Bang Don, kita ulas headline Media Indonesia terlebih dahulu pagi ini. Kita sebenarnya sudah ingin segera membahas headline dengan judul Maling Teriak Maling, tapi kita coba lihat dulu, nanti kita kaitkan dulu dengan editorial. Kita akan bahas tentang Indonesia mendapat kuota 100.051 jamaah untuk haji ya, kuota jamaah haji tahun ini. Betul. Bagaimana Bang Don melihat ini, walaupun sebenarnya kalau untuk penundaan sejak 2020 kemarin ada 166.000 jamaah yang harusnya berangkat tapi tereliminasi 66.000. Tapi tetaplah ini patut kita syukuri ya Bang Don ya. Ya, dapat kuota sebegini itu sudah patut kita syukuri. Betul. Karena ini berarti tanda-tanda kita sudah mau melewati COVID-19 untuk global, lalu kemudian tentu harus tetap waspada. Tapi angka ini kan sangat tergantung pada kuota di Arab Saudi sendiri. Arab Saudi memberi kuota 1 juta, maka terpaksa kita harus juga menerima pengurangan. Seperti kata Indra tadi, mestinya tahun ini ada 166.000 barisan tahun 2020, tetapi kemudian jadi 100.051 jemaah. Ini harus kita syukuri. Ini kesempatan yang baik, dan bagi yang belum dapat kesempatan kali ini, bersabarlah. Bersabar itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, saya setuju tuh Bang Don. Baik, nah sekarang kita lihat di halaman kedua, ini menarik juga dan patut diwaspadai karena memang setelah Presiden, pemerintah dalam hal ini khususnya adalah Presiden menyampaikan mudik dibolehkan begitu ya, tapi kemudian juga harus ada persiapan, ini akan lonjakannya luar biasa di luar prediksi, bahkan ada kemacetan dan lain sebagainya mungkin di jalur ruas tol di lintas Jawa begitu ya. Bang Don ya. Tapi Bang Don sendiri melihat seperti apa ini kebijakan ganjil genap yang rencananya akan diterapkan ini, sudah cukup menjawabkah ataukah harus ada langkah-langkah antisipatif lain? Kebijakan ini harus diterapkan, Indra. Saya termasuk penikmat Lebaran dan pernah beberapa kali mengikuti jalur tol Trans Jawa ini. Tetapi pada saat itu pemudiknya itu sekitar 20 juta. 20 sampai 23 juta. Tapi ketika waktu musim COVID kan tidak sampai sebegitu. Betul. Tetapi kali ini survei dari Debhub mengatakan akan ada 85 juta. Ini kan sangat kolosal dan sangat besar. Betul. Kita kemudian mempertanyakan atau kemudian patut dipertanyakan tentang kesiapan antisipasinya. Ya, dan karena itu perlu antisipasi. Apakah itu ganjil genap harus diperlakukan, apakah itu satu arah harus diperlakukan. Itu akan sangat tergantung pada situasi di lapangan. Tapi kalau lihat kolosalnya orang mudik setelah 2 tahun tidak mudik, kita memang harus siap, atau pemerintah harus siap betul supaya orang kemudian bisa nyaman. Rasanya tidak taken for granted untuk mengatakan, oh setelah ada tol Trans Jawa atau Trans Sumatera misalnya, semua jadi lebih baik gitu. Pasti akan lebih baik. Tapi kalau lihat begitu banyak orang, jadi 3 sampai 4 kali lipat mudik-mudik sebelumnya, ini sesuatu yang luar biasa. Patut karena data dari Debhub itu data dari Debhub mengatakan 47%-nya akan mudik lewat darat. Itu berarti hampir 40 juta. Betul. Jangan sampai terjadi, di berita ini juga diingatkan, jangan sampai terjadi pada seperti 2016 kemacetan hingga 20 jam begitu ya. Itu betul. Bang Don ya. Itu baik. Betul. Nah sekarang kita lihat di halaman ketiga ini juga membuat agak disebutkan entah miris atau bagaimana Bang Don. Karena kalau kita lihat ada berita tentang parpol bertahan dengan politik identitas.
Ini bagaimana Bang Don menyikapi ada pernyataan dari seorang petinggi dari partai politik yang menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk meninggalkan politik identitas dan alasannya ini sudah sejak zaman Orde Baru, tapi ada ukurannya, begitu pembenarannya ada ukurannya. Bagaimana Bang Don melihat ini, Bang Don? Iya, tidak salah dengan politik identitas, tetapi membuat politik identitas itu sangat berlebihan dan dipolitisasi menjadi sangat berlebihan. Betul. Dan seolah itu juga menjadi tujuannya, itu yang menjadi soal. Di mana-mana politisasi agama itu bukan menimbulkan kebaikan, tapi menimbulkan kerusakan, termasuk kerusakan dalam agama sendiri. Gitu. Bahkan bisa terjadi pertentangan di dalam agama sendiri. Ini bukan soal agama apapun gitu, tapi itu bisa terjadi di mana saja. Jadi politik identitas itu sah. Dan kalau ada ideologi berdasarkan identitas itu juga sah. Tapi memakan porsi seperti apa gitu, itu yang tadi soal gitu. Ya, betul. Dan yang menjadi kekhawatiran kita, kadang-kadang kan kalau kita manfaatkan ini, kemudian itu diamplify lewat sosmed, dan itu membuat itu menjadi berlebihan dan menimbulkan problem di antara masyarakat, di antara warga. Ya. Kita kembali lagi ke Pilpres 2014, 2019 atau pilkada beberapa pilkada, kita bisa melihat fakta seperti ini. Fakta yang membuat eksploitasi ideologi atau identitas agama secara berlebihan itu menimbulkan ketidaksehatan mental dalam politik dan ketidaksehatan mental di publik gitu. Bahkan kemudian menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak perlu gitu. Tidak perlu, dan residunya cukup lama ya. Residunya lama karena kemudian ada di epicentrumnya sebegini, lalu kemudian gelombang-gelombang sampai ke publiknya itu susah dihentikan dan itu berlangsung lama. Dan itu harus disadari oleh partai-partai politik ya. Harus disadari. Kita tidak, kalau bisa jangan mengulangi situasi-situasi sebelumnya. Baik. Kita harus mengakhiri itu. Baik, kita mulai masuk ke topik editorial dengan mulai membahas dari headline di halaman 1, maling teriak maling ini judulnya. Ini memang kalau membayangkan pengumuman dari Kejaksaan Agung kemarin, kita agak flashback beberapa pekan ke belakang gitu Bang Don. Ketika Menteri Perdagangan dengan berapi-api, dengan semangat dan dengan emosional menyatakan ada manusia yang rakus dan jahat. Ternyata salah satu tersangkanya ada di dalam Kementerian Perdagangan. Bagaimana Bang Don melihat ini, Bang Don? Iya, tentu tidak berarti apakah Mendaknya terlibat atau tidak. Tetapi faktanya adalah bahwa pada saat ketika bicara dalam berbagai kesempatan termasuk di DPR, Menteri Perdagangan mengatakan susah menyelesaikan urusan mafia ini. Lalu kemudian diminta untuk kemudian memberantas mafianya. Tetapi ternyata itu ada di dalam rumahnya sendiri. Makanya mungkin itulah yang membuat media Indonesia hari ini membuat judul Malik teriak maling. Yang di dalam rumahnya sendiri itu adalah Indrasari Wisnuwardana. Seorang dirjen perdagangan luar negeri. Dirjen itu cuma satu tingkat di bawah seorang menteri gitu. Jadi kalau lihat ya mungkin seperti itu. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa ada dirjen, ada senior manager corporate affairs dari PT Pelita Agung Permata Hijau Group ya. Stanley, kemudian ada Parulian Tumanggor, Komisaris Wimar, lalu kemudian ada Pikaro Tagore Sitanggang dari PT Musimas. Jadi kalau lihat seperti ini kan, ya ini langkah maju. Kita apresiasi, tapi tentu harus ada pertanyaan lebih jauh dan jalanlah lebih jauh, gali lebih dalam, atau lihat problemnya lebih luas. Karena juga orang yang ditangkap atau ketahuan ini kan sebetulnya kacung-kacung aja, para pekerja sebetulnya. Sebagian masih di level itu ya, masih di level itu. Orang harus melihat apakah ini ada anak tangga dari bawah ke atas, apakah ada tangan kiri kanan yang ikut terlibat, karena juga ya common sense kita mengatakan apa ya 3 perusahaan ini cukup membuat geger Republik ini dengan berbulan-bulan dengan minyak goreng ini. Lalu kemudian persoalannya adalah kenapa kita harus mendalami lebih dalam, berjalan lebih jauh dan melihat ini mungkin apakah akan ada seperti anak tangga dari bawah ke atas. Karena the damage has been done. Bagaimana kita lihat masyarakat antri, masyarakat gaduh. Kita harus menanggung harga-harga membeli dengan harga yang sangat mahal minyak goreng. Karena kemudian konsumen juga ikut harus menanggung biaya gorengan yang harganya lebih mahal. Lalu kemudian belum lagi ada politisasinya. Belum lagi ada pemerintah terpaksa harus mensubsidi BLT. BLT untuk 2,5 juta UMKM, lalu kemudian ada 9 juta keluarga. Dan itu kan triliunan. Jadi kalau lihat damage-nya sebegitu besar,
rasanya ini kesempatan Jangan yang baik berhenti di sini, untuk ya. kemudian menggali ini lebih dalam. Jalanlah lebih jauh. Kita apresiasi Kejaksaan Agung sudah menemukan ini, tapi kita masih ingat misalnya KPPU bilang untuk melihat oligarkinya. Kemudian polisi terjun ke lapangan. Kemana? Kemudian hasilnya ketika sudah berjalan. Ini mungkin dianggap terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul sekali. Nah, memang kalau bicara dari bagian mafia itu kan mungkin 1-2 pihak ya, Bang Doni. Seperti selalu ada pihak yang memberi kekuasaan, pihak yang kemudian memohonkan, dalam hal ini mungkin pengusaha. Nah, kalau dari dalam ini kita lihat ada Dirjen Ya, itu makanya ada lelucon di grup Ya. WhatsApp pimpinan Metro Depak mau menangkap mafia. Ternyata mafianya orang dalamnya sendiri. Orang dalamnya sendiri. Baik, nah kalau kita lihat person ini sendiri juga kan memang sudah seringkali dipanggil kali ini oleh KPK begitu ya di 2019 kalau disebutkan datanya di sini adalah soal kasus suap impor bawang putih, lalu kemudian pernah juga dipanggil di tahun yang sama 2019 di bulan Oktober adalah kasus suap kuota impor ikan di Perum Perindo. Artinya kan memang ini sudah sangat mengakar ya Bang ya? Ya artinya ini tidak bisa dilihat bahwa ini cuma tiba-tiba di situ, gitu. Tiba-tiba atau ujuk-ujuk di minyak goreng. Kalau lihat track recordnya, mestinya Pak Menteri Perdagangan itu sudah bisa melihat lebih jauh. Paling tidak ketika ada keributan di luar, ya lihat di rumah sendiri. Ada apa sih kita? Jangan-jangan ada di dekat saya. Jangan-jangan ada di bawah atau di dapur atau di ruang tamu atau dimanapun lah di departemennya. Gitu. Baik, nanti kita akan ulas lebih lengkap setelah kita lihat tayangan editorial secara lengkap terlebih dahulu. Bersihkan Kemendak. Bersihkan Kemendak. Penetapan 4 tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng atau Migor oleh Kejaksaan Agung kemarin ialah langkah patut. Sebab bau kecurangan pada kelangkaan Migor begitu mudah tercium, bahkan oleh orang awam sekalipun. Dari 4 tersangka yang ditetapkan itu pun, dugaan persekongkolan kakap makin benderang. Keempatnya ialah IWW, yang menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak, SMA, yang menjabat Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, MPT, yang merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT, yang berstatus General Manager Bagian General Affairs PT Musim Mas. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya telah menemukan 2 alat bukti. Setelah penetapan itu pun, seluruh tersangka langsung ditahan di 2 rutan berbeda. Kita mengapresiasi tinggi Kejagung yang telah melakukan langkah berani. Keberanian memanglah faktor penting karena bukti kecurangan yang dikemukakan bukan hal sulit ditemukan pihak berwenang lainnya. Burhanuddin menyatakan ditemukan permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor. Alat bukti kedua ialah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Para tersangka pemohon ekspor mendistribusikan CPO dan RBD Olain dengan harga tidak sesuai harga penjualan dalam negeri atau DPO. Mereka juga tidak mendistribusikan 20% dari ekspor CPO dan RBD Olain ke pasar dalam negeri sesuai ketentuan kewajiban pemenuhan komoditas dalam negeri atau DMO. Meski menggembirakan, penetapan 4 tersangka ini barulah langkah awal dari pengungkapan kelangkaan Migor maupun penumpasan mafia pangan. Meski telah memuaskan sebagian kecil pertanyaan, sebagai rakyat tentunya sulit percaya jika permufakatan tersebut hanya ulah segelintir orang itu. Kita menuntut pengusutan tuntas dilakukan kepada semua pihak terkait, termasuk pimpinan Kemendak. Mendak Muhammad Lutfi memiliki utang jawab yang besar kepada rakyat atas temuan ini. Mendak yang begitu berapi-api menyatakan akan memerangi mafia Migor harus bisa menjawab mengapa permufakatan busuk yang ada di lembaganya sendiri luput dari pengetahuannya. Temuan Kejagung ini minimal sudah harus direspons penonaktifan pejabat tersangka dan investigasi terhadap seluruh jajaran lainnya. Apalagi berbagai pejabatnya bukan asing dengan pemanggilan oleh KPK.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang kini menjadi tersangka juga diperiksa di berbagai kasus. Pada September 2019, ia diperiksa KPK terkait kasus suap impor bawang putih dan bulan berikutnya diperiksa atas kasus suap kuota impor ikan di Perum Perindo. Betul bahwa asas praduga tidak bersalah harus digunakan, tetapi kita juga tidak naif akan budaya korup, termasuk yang bersama-sama di lembaga pemerintahan. Sebabnya, kasus mafia migor ini mesti jadi awal untuk pembenahan menyeluruh. Di luar itu, kita harus mengawal kasus ini hingga persidangan nantinya. Seluruh jajaran penegak hukum berikut hakim harus menyadari bahwa kasus ini ialah tolak ukur kemampuan negara melawan mafia pangan. Terlebih, akibat perbuatan mereka, beban anggaran negara telah bertambah sekitar 14 triliun rupiah. Jumlah itu berasal dari subsidi migor curah 7,6 triliun rupiah dan anggaran BLT migor sebesar 6,4 triliun rupiah. Kerugian ekonomi tidak kalah besar karena telah mengerek harga produk pangan lainnya ikut naik. BPS pun telah menyatakan bahwa kenaikan harga migor menjadi penyumbang inflasi terbesar sejak Mei 2019. Di berbagai daerah, rakyat harus antre migor, bahkan sampai meregang nyawa. Atas semua dosa itulah, kita menuntut semua yang terkait jaringan mafia migor diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman seberatnya. Para pejabat bukan hanya harus dipidana berat, tetapi juga dimiskinkan karena telah menjadi pengkhianat bangsa. Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia segera kembali sesaat lagi. Kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Saat ini, tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO
RDP palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan. Ya, kalau kita lebih jeli mendengar pernyataan dari Jaksa Agung tadi, ini penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti ya, Bang Don ya. Ini ada ditemukannya pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor CPO crude palm oil, kemudian juga dikeluarkannya persetujuan ekspor. Padahal sebagian di antara itu bukan eksportir. Pada sebagian dari 3 perusahaan yang menjadi menurut tersangka itu. Penjelasannya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya izin soal ekspor ini tuh ada data berapa banyak sebenarnya di saat krisis ini, Bang Don? Indra, sebelum ke situ saya ingin menanggapi kalau tadi kan Pak Jaksa Agung mengatakan yang membuat masyarakat kecil susah. Betul. Karena harus mengantre. Sebetulnya susahnya itu mungkin bukan karena mengantre, tapi mahalnya barang itu. Betul, ya. Dan langkanya. Jadi kita semua atau sebagian dari kita menderita karena karena perlakuan koruptif seperti ini. Iya. Data ya, saya pikir ini harus dilihat lagi dan ditelaah lagi lebih dalam ya. Saya baca tadi malam pada 14 Februari sampai 8 Maret 2022, Kemendak telah menerbitkan 126 izin ekspor CPO dan turunannya. Yeah. Nilainya itu 2,77 juta ton untuk 54 eksportir CPO. 54. Dan sekarang yang ketahuan kan ada 3 perusahaan kan, yang kemudian melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah kalau lihat ini tadi kita bicara, lihatlah lebih luas, gali lebih dalam, lalu kemudian cek apakah ini bersayap ke kiri kanan, lalu kemudian atas bawah itu seperti anak tangga. Betul. Dan kan kita soal common sense saja, apakah mungkin 3 perusahaan cukup untuk menggoyang minyak goreng. Izinnya tadi sekitar ini, 54 ya, Bang? Ataukah ada di bagian-bagian lain yang atau izin-izin lain yang juga ikut membuat kegaduan dan membuat minyak goreng jadi langka dan mahal gitu. Gitu, Ya, Indra. apalagi kalau lihat data tadi, walaupun perlu dicek lagi ada sekitar 54 perusahaan. Betul. Ya. Artinya kan itu mungkin kalau Data ini harus dilihat lagi. Betul. Gitu, kalau memang sekitar sebegitu, artinya masuk akal kalau kemudian goncang soal ini minyak baru goreng kita ini. mengatakan oh iya masuk di akal. Ya. Republik ini bisa goncang karena ini gitu. Ya, betul. Tapi kalau 3 apa iya dan lama lagi ya, berbulan-bulan begitu. Nah, baik Bang Don, tapi kita kalau kemudian melihat soal bagaimana melihat sendiri perbaikan sendiri dengan tema kita kan bersihkan Kemendak. Betul. Ini tidak hanya bicara soal minyak goreng dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah di dalam kementerian ini sudah lama ini tidak ada badan pengawasan internal sendiri sebenarnya, Bang Don? Kan Kemendak itu salah satu posisi yang rawan sebetulnya. Betul, iya. Ada pertanian juga rawan. Dulu kita bicara soal impor sapi. Betul. Kan itu kan ada pertanian, ada Kemendak. Lalu kemudian bicara soal impor bawang, impor beras, macam-macam gitu. Yeah. Dan ini kan pintunya kan di sini gitu. Yeah. Jadi memang sudah tahu bahwa pintu itu adalah pintu yang sangat rawan. Dan mestinya itu betul-betul menjadi sentral dari watching. Ya watching oleh atasannya, watching oleh DPR, watching oleh kita-kita juga. Sejak awal kita selalu bicara di sini soal minyak goreng ini tidak mungkin, kok susah sekali menjelaskan bahwa ini ada soal di dalam begitu. Padahal awam saja bisa melihat ini. Kita selalu berpikir bahwa ini ada mafia. Mafia itu bentuknya seperti apa? Ya orang harus lihat dari dalam. Ini kan hulunya. Betul. Dan sekarang Kejaksaan Agung memperlihatkan ini betul terjadi di hulunya. Nah, kita belum tahu lagi bagaimana di hilirnya. Bahwa susah mengatur minyak goreng ketika sudah di lapangan, itu susah karena begitu luasnya lapangan yang dijaga. Tapi kan hulunya kan bisa lihat, oh mata air itu tidak banyak gitu, apanya. Cuman ada di situ lalu kemudian mestinya bisa dilihat lebih awal gitu. Tinggal lihat dari hulunya sebenarnya ya, Bang Nun ya. Ya mestinya begitu loh. Secara manajerial kita selalu bilang begitu. Kalau ada di hilir seperti ini, orang harus bisa melacak. Ini kalau ada penyimpangan, mulai dari mana ya? Kenapa ada penyimpangan? Seperti apa penyimpangan? Tapi kemudian ini dari mana mulainya? Itu bisa dilacak sampai kalau manajemen yang baik ya. Dan saya kira di Kementerian Perdagangan itu hal seperti ini bukan satu hal yang susah. Karena ini juga cerita lama, lagu lama. Banyak orang yang juga sudah di situ cukup ada beberapa kasus yang kemudian memperlihatkan ada orang yang terlibat gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat kelas dirjen dan sebagainya, ini kan birokrat ya, Bang Don ya. Kalau kita lihat menteri itu kan datang dan pergi tergantung keputusan presiden. Betul. Nah, saya coba merunut ke belakang dengan gambar yang ada di layar televisi tadi kan kelihatan bahwa Mendak itu sangat emosional marah di Komisi 6 ya, DPR waktu itu. Apakah mungkin itu sebenarnya dia mengetahui di bawah tapi tidak mampu untuk
membersihkan atau mengeksekusi, atau dia lalai, atau karena memang di Dirjen ini ada backup yang lebih kuat di luar sana sehingga dia merasa memang karena sudah lama di kementerian itu begitu. Kalau menteri kan datang dan pergi itu, Bang Don. Selalu ada keluhan bahwa menteri-menteri yang bukan dari birokrasi itu mengalami kesulitan menjalankan roda kementeriannya. Betul. Karena urusan-urusan atau hambatan-hambatan birokratif ini. Iya. Tapi kan orang seperti Pak Lutfi itu mestinya sadar betul minyak goreng ini bisa menimbulkan satu hal yang gejolak gitu. Ya menurut saya sih tidak ada pilihan untuk mengatakan ya kalau diketahui ya langsung aja dikasih tahu. Kalau dia melakukan pemeriksaan bilang mafia itu susah diberantas, tapi kan paling tidak dalam rumahnya sendiri bisa gitu. Apa soalnya seorang dirjen, apakah itu teman, apakah itu dekat atau jauh, sama saja. Ini karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Damage-nya itu besar. Damage-nya itu besar kenapa? Semua orang harus menanggung kerugian karena harga mahal. Betul. Semua orang harus menanggung karena kelangkaan. Lalu kemudian negara harus menanggung BLT, mengambil anggaran untuk kemudian bikin BLT gara-gara korupsi seperti ini. Jadi menurut saya tidak mungkinlah seorang atau susahlah untuk mengatakan bahwa itu Menteri Perdagangan tidak bisa menindak orang dalamnya gitu. Paling tidak tindak orang dalamnya sendiri. Paling tidak itu yang paling awal. Ketika ada kejadian di luar sana, korek-korek dulu dapurnya sendiri gitu. Tetapi kan faktanya adalah ini kemudian di kejaksaan. Mungkin saja Pak Lutfi yang membawa itu ke kejaksaan. Kejaksaan Agung ya mungkin. Kita saja. belum lebih dalam untuk melihat itu gitu. Ya baik. Nah, apalagi dampaknya juga tadi disinggung Bang Don, dampaknya sangat besar, damage sangat besar, juga penyumbang inflasi ya. Data dari BPS ini adalah masalah minyak goreng ini penyumbang inflasi terbesar sejak Mei 2019. Nah, ini juga menjadi penting diungkap sebenarnya seberapa yakin kita kemudian ini akan benar-benar terungkap. Kalau ada salah satu pengamat dari masyarakat anti korupsi Maki ya, Boyamin saya menyebutkan ini liganya ada yang liga besar. Apakah yang liga besar ini mungkin benar-benar terungkap? Liga besar ini maksudnya adalah mereka yang punya lahan di hulunya, produksinya, distribusinya dan lain sebagainya itu, Bu. Ya, kita tunggu sebetulnya hasil pelacakan KPPU yang mengatakan ada oligarkinya. Kalau itu ada mestinya bisa dilihat. Dan kenapa harus lambat sekali ya? Dan kita sudah tahu omongan itu sudah terjadi sejak awal tahun. Betul. Ketika krisis itu ada. Sampai sekarang belum kelihatan gitu. Apa sih hasilnya? Jangan-jangan ya mestinya harus ada juga. Kalau kita belum dapatkan hasilnya, kita masih teliti karena begini. Mestinya harus disampaikan gitu. Kita tetap ragu atau skeptis bahwa persoalannya hanya ini gitu. Bisa lebih besar dari ini. Betul. Lalu kemudian ya ini kan orang-orang suruhan, orang-orang gajian. Kenapa mereka kemudian operator lah ya. Ini operator? Ya mereka harus diminta untuk berhubungan dengan Departemen Perdagangan. Lalu kemudian terjadilah suap atau gratifikasi. Ya ini orang-orang bawahan sebetulnya dari lingkaran pemilik kelapa sawit, kebun kelapa sawit yang begitu luas dan yang sangat mempengaruhi bahkan dunia. Gitu. Apakah mungkin bisa masuk ke sana penegakan hukumnya begitu ya? Makanya tadi kita bilang galilah lebih dalam, lacak lebih luas, kemudian lihat apakah ada anak tangganya, lihat sayap kiri kanannya. Lalu kalau itu semua sudah bisa dilakukan, lalu kemudian declare ke publik kalau memang benar cuman ini, ya publik akan tanya, mungkin bisa akan terima gitu. Tapi ini adalah tadi kan editorial bilang ini baru langkah awal. Langkah awal. Mudah-mudahan benar-benar langkah awal ya, bukan langkah awal dan terakhir ya. Ya, masyarakat harus tetap watching gitu. Oke, baik. Ya, nanti kita akan dengarkan pendapat masyarakat soal minyak goreng ini di segmen selanjutnya ya, Bang Don. Sekaligus kita juga akan membahas nanti terkait dengan bagaimana surat-surat izin yang sudah keluar, Bang Don ya. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, sekarang saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung bersama editorial Media Indonesia. Yang pertama adalah Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Don Bosco. Jadi ya. saya Dengan Indra agak ya. agak sumriah juga saya. Karena ini yang keempat kali ini dibedah oleh editorial Media Indonesia ini ya. Minyak goreng akhirnya terjawab ya. Kemarin itu kan menterinya mengumumkan, contohnya mundur tak jadi kan. Terbukti sekarang nih, contohnya ada di dalam itu musuh dalam selimut. Jadi begini, apa kata sesuai dengan apa kata Bung Don Bosco tadi itu. Ini kegaduhannya nggak tanggung-tanggung, makan korban. Ya, sekarang terlambat tapi tak apa-apa. Ya, biar terlambat asal tidak sama sekali kan itu kan. Tapi ini kita apresiasi dengan Kejaksaan Agung. Tapi betul, cuma bukan segitu. Yang udah membuat gaduh Republik Indonesia ini bukan segitu, bukan 4 aja. Ini banyak lagi nih. Ini banyak lagi. Memang Pasti perusahaan itu banyak kan ya cuma menurut yang Pak John, memegang apa itu tak salah 8 orang cuma Mas Leo. Iya, 8 orang yang Baik. menguasai lahan kita berjuta-juta hektar itu. Sampai juga turunan ke bawah itu 8 orang nggak salah. Tapi kroco-kroconya banyak. Ya. Tapi ini mungkin berkat editorial juga kalau salah nih. Yang begitu kesel kan. Hampir 4 kali ini kita angkat nih. Saya ikut nih 4 kali ini. Syukur alhamdulillah. Kita giring, kita awasi semua nih. Mudah-mudahan terungkap semua. Terima kasih banyak, Metro TV. Baik, terima kasih Pak John Veto. Ya, benar sekali memang pernah ada di headline Media Indonesia ya Bang Don ya, bahwa ada 8 atau 9 produsen itu yang ini kemana nih kabarnya. Baik, kita ke Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi yang perlu diingatkan, yang dicatat lagi bahwa apa mungkin kan pernah ini terungkap dulu ada ekspor yang dibuka dari kontainer bahwa mereka sudah mengekspor 24 kontainer dan tertangkap 1. Yang apa yang luar biasanya? Mereka setelah mengekspor ke luar negeri, mereka mengajukan restitusi untuk mendapatkan subsidi sehingga terbongkarlah kasus ekspor ilegal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tertangkapnya berjuta-juta liter yang di Sumatera Utara. Nah ini kemana kasusnya? Yang ketiga, kita lihat kalau masalah apa-apa udahlah. Ini Satgas Pangannya kemana? Atau kepolisiannya kemana? Kenapa mesti Kejaksaan Agung yang bisa menangkap? Mestinya yang di lapangan-lapangan itu ada Satgas Pangan untuk di pusat, untuk aturan izin-izin, ada kepolisian. Yang saya ingin jelaskan bahwa ini mereka bertindak atas nama perusahaan. Bisa dikategorikan kejahatan korporasi sehingga pemerintah harus minta ganti rugi. Dana yang dikeluarkan 6 triliun itu beban kepada perusahaan mana aja yang terindikasi nanti terlibat. Mudah-mudahan ini dikembangkan seperti yang disampaikan pada Media Indonesia sebelumnya. Ada 9 naga, ada 8 naga tentang kasus minyak goreng ini karena dampaknya luar biasa dengan bangsa ini, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kita harapkan ini jadikan kejahatan korporasi sehingga nanti pemerintah bisa nuntut ganti rugi. Dana yang dikeluarkan 6 triliun untuk menangani ini, tolong sudah kerugian masyarakat mereka ganti. Kalau enggak mereka miskinkan. Harusnya begitu. Jangan diberi ampun. Ya. Sudah luar biasa mereka kejahatan. Extraordinary kasus ini. Harus dijadikan pelajaran yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Ibu Ong Mehua ya di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi
Bang Endra, Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu Ong. Maling teriak maling. Pantes tidak mampu mengungkap Mendak janji-janji dari tanggal 21 Maret mundur karena orang dalam sendiri. Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, kita bersyukur kepada Kejaksaan Agung mengungkap dan maki yang gigih. Terus mengungkap kasus Migor ini. Nah, inilah, Bang, potret daripada Menteri Perdagangan yang tidak mampu untuk mengungkap orangnya sendiri. Nah, sampai kita jatuh korban. Sampai masyarakat ngantri tiap hari, sandal juga ikut ngantri. Sampai hari ini CPO juga masih sulit didapat dan harga minyak juga mahal. Pantes kita sudah tangkap poinnya ya, Bu Ong. Ya, pantes nanti pengusaha ini dihukum berat, Bang, gitu aja. Baik, ya, hukum berat dan miskinkan tadi usulan dari Pak Edward ya. Oke, kita beralih sekarang ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi, Bang Indra. Selamat pagi, Bung Dot. Selamat pagi, Metro TV. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, pertama kita apresiasi sama Kejaksaan Agung yang sangat berani. Karena kita tahu 3 perusahaan besar ini yang ditersangkakan ini ya bukan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang sangat besar. Lihatlah, kita sama-sama tahu, ya, gara-gara minyak goreng ekspor aja, CPO ekspor bisa mengganggu, ya, distribusi minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Dan dalam hal ini kita salutlah sama Jaksa Agung. Ini nggak main-main. Dan saya lihat, ya nggak cukup. Ya, jangan cukup hanya di situ. Ya, nggak mungkin dirjennya berani kalau nggak ada di atasannya itu persetujuan dari atasannya. Ini sudah ya satu lingkaran lah. Harapan kita ini, ya penderitaan rakyat ini kan sudah sangat menderita. Jangan nanti ini masuk angin. Jangan karena heboh-heboh aja masuk angin lalu hilang. Jangan sampai masuk angin ya. Kita ini telusuri terus. Karena rakyat sudah sangat menderita. Ini kecelakaan beberapa orang mengakibatkan bangsa dan negara ini menderita. Ya, Betul. Kemudian inilah yang disebut pengkhianat bangsa. Baik, Pak Sukiwi. Jadi harapan Kita kami, sudah tangkap rakyat, poinnya ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak. Ya, ini pertama apresiasi kepada Jaksa Agung ya, Pak Burhanuddin yang telah berani menetapkan 4 tersangka. Yang kedua, ini Pak Lutfi selaku Menteri Perdagangan itu bagaimana kinerjanya, teriak-teriak, bengak-bengok. Akhir Maret itu katanya Senin tersangkanya akan diumumkan. Loh, sampai sekarang kan ini sudah bosah basah, nggak karuan, keadaan sudah telat. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, malah ini yang namanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri kan anak buahnya Pak Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Nah, mestinya kan Pak Lutfi mesti tahu ini. Nah, terus ngantri, masyarakat ngantri begitu banyak yang meninggal korban. Terus sampai Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani mengeluarkan khusus BLT minyak goreng. Ini berapa triliun se-Indonesia? Ini apa Pak Menteri dan Pak Dirjennya itu ketika nonton TV itu ketawa-ketawa ya. Wah, sukses usaha saya, ngantrinya banyak, domut biar kono. Sing do ngantri domut biar kono. Begitu. Iya. Baik, Pak Sukarwan. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Inilah suara masyarakat ya setelah melihat kemarin apa yang ditetapkan tersangkanya. Ada yang mengharapkan ini harusnya lebih jauh seperti yang diulas juga Bang Don. Tapi kita akan bahas lebih lanjut ya Bang Don setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Ya, kita sudah dengarkan di segmen sebelumnya suara dari masyarakat yang memberikan pendapat di editorial kali ini. Seperti yang kita duga memang karena ini adalah isu publik ya. Betul. Suara-suaranya, pelampiasan. Semua orang kena nih. Semua orang kena karena memang pernah mengantri semuanya nih kita ini Bang. Baik, nah kalau tapi menarik juga ini ketika Pak John Veto tadi mengingatkan ada 8 produsen besar. Apakah 3 ini bagian dari 8 itu? Kemudian kalau cuma 3, apakah ada 5 lainnya begitu ya? Bang Don, kurang lebih kemudian Pak Edward Bengkulu juga mengingatkan kasus berjuta-juta liter yang ditemukan di Sumatera Utara itu apakah kaitannya dengan 3 produsen ini atau ada produsen besar lain? Begitu nah, Bang Don, bagaimana? Apakah memang ini menggali lebih dalamnya memang harus ke arah sana dari Kejaksaan Ya Agung? Indra, kalau lihat penelepon dan saya kira ini mewakili masyarakat umum kan ada prasangka. Betul. Prasangka apakah cuman ini? Ya tetapi kan kalau Kejaksaan bilang ini yang terbukti sejauh ini ada alat buktinya atau 2 alat bukti, ya kita ikuti saja dulu. Kan walaupun terlambat lebih baik terlambat daripada tidak gitu. Tetapi memang selalu prasangka bahwa apakah ini mungkin hanya ini gitu. Tadi saya ajukan data 14 Februari sampai 8 Maret 2022 Kemendak menerbitkan 126 izin ekspor CPO dan turunannya. Nah, sekarang kan ini berkaitan dengan hanya beberapa izin kan. Nah, kalau begitu kita bicara soal gali lebih dalam, jalan lebih jauh, lalu kemudian declare seperti apa. Tentu sengkarut minyak goreng ini bukan hanya terjadi di hulu, dihilirkannya banyak, makanya susah sekali dikendalikan. Kaitannya dengan Menteri Perdagangan tentu memang menjadi menarik untuk kemudian melihat lebih jauh. Mungkin juga harus dimintai keterangan. Saya yakin Jaksa Agung juga meminta keterangannya untuk melihat bagaimana proses ini terjadi. Izin ini keluar ya? Izin ini sampai keluar. Ya tentu ya sebagai bagian daripada pertanggungjawaban publik kan. Betul. Kan ada prasangka-prasangka seperti itu. Bilang susah selesaikan ini mafia. Hari Senin akan diumumkan oleh kepolisian, tetapi ternyata itu ada di dalam rumahnya sendiri juga. Ini perlu penjelasan, perlu penjelasan kepada publik agar kemudian publik percaya bahwa atau punya input untuk mengatakan oh begini ya kejadiannya, supaya kemudian tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Kita percaya hal yang dibicarakan secara hukum itu adalah apa yang ada di atas meja, bukti-buktinya. Betul, ya. Bukan seperti apa yang diributkan di luar sana. Prasangka-prasangkanya ya. Bukan prasangka-prasangka. Tapi kan prasangka-prasangka ini kan butuh clearance, butuh klarifikasi, karena ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Betul, ya. Ini sudah menimbulkan damage dan korban bagi begitu banyak orang. Jadi jangan juga ini diabaikan begitu. DPR kita minta untuk kemudian lacak ini lebih jauh gitu. Dia kan punya hak untuk meneliti, punya hak untuk bertanya, untuk kemudian bisa menemukan jawaban dari prasangka-prasangka yang beredar di masyarakat. Apakah cuma 3 ataukah masih begitu banyak? Kalau cuma 3, jelaskan. Kalau masih banyak, siapa saja, dan mereka punya kewenangan untuk menggali ini lebih dalam begitu. Ini kan kalau disebutkan di editorial juga bahwa Mendak utang jawab kepada masyarakat. Ya itu yang saya bilang, kenapa kemudian perlu ada penjelasan. Betul. Kenapa Anda selalu bilang dulu bahwa ini susah sekali menangkap atau menemukan di luar kewenangan mafia ini di luar gitu kewenangan, padahal itu ada sebagai atasannya. Jadi itulah kenapa editorial tadi Menteri Perdagangan punya utang jawab. Dia harus menjelaskan publik, paling nggak hari ini, jangan-jangan nanti akan muncul hari ini, Bang. Ya mudah-mudahan ada clearance atau ada clarify atau apapun lah namanya untuk kemudian bisa tahu oh ini hubungannya. Oke, dan jangan lupa kemudian hukuman-hukuman berat diharapkan oleh masyarakat ini. Pemiskinan bisa menjadi menarik salah satu untuk mengatakan bahwa itu harus ada ganti rugi karena izin itu adalah pintunya, tapi kan izin untuk perusahaan. Kalau perusahaannya sudah dapat untung begitu besar dari ekspor, ya kemudian negara harus mengeluarkan begitu besar untuk BLT, publik harus membayar ongkos begitu mahal karena harganya naik. Ya itu juga gagasan yang mungkin bisa dimasukkan dalam tuntutan atau apapun lah, yaitu bahwa dikabulkan atau tidak kan tergantung hakimnya. Baik, kita berharap memang ini menjadi langkah awal, tidak berhenti sampai di sini, kita ungkap apa yang menjadi masalah sehingga berbulan-bulan ini masalah minyak goreng ini mengganggu kita dan bahkan membawa dampak ke harga-harga komoditas yang lain. Baik Bang Don, terima kasih atas ulasannya pagi hari ini di editorial. Terima kasih. Pagi. Salam sehat. Memang di berbagai daerah rakyat harus antri minyak goreng bahkan sampai meregang nyawa. Atas semua dosa itulah kita menuntut semua yang terkait jaringan mafia minyak goreng diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Para pejabat korup bukan hanya harus dipidana berat,
tapi juga dimiskinkan karena telah menjadi pengkhianat bangsa. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Indra Maulana, selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Bang. Metro TV,